warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Sebelum saya melanjutkan kepada topik atau fokus pembahasan pada kesempatan kali ini, saya akan perkenalan lebih dulu karena tak kenal maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Citra Yuliana, saya dari Fakultas Tai Hasan Jufri Bawean. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam dan tantangan modernitas, seperti apa itu dampaknya, pemikirannya, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan tentang Islam dan tantangan modernitas. Dalam era modern, umat Islam sering dihadapkan pada sebuah tantangan, diantaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi dalam kehidupan publik, sosial, ekonomi, hukum, politik, dan pemikiran. Clifford menyatakan bahwa dalam menghadapi dunia modern, sikap orang bisa bermacam-macam. Ada yang kehilangan sensibilitas mereka, ada yang menyatu ke dalam ideologi penjajah, atau sekedar mengadopsi kreasi impor. Ada yang mengambil jarak dengan penuh waspada atau menjadikan beberapa tradisi bentuk yang lebih efektif. Memahami makna Islam dan modernisasi. Istilah modernitas berasal dari kata modern yang secara bahasa berarti baru, kekinian, akhir, up to date, dan atau semacamnya. Bisa dikatakan sebagai kebalikan dari lama, kolot, atau semacamnya. Esensi modernisasi menurut sebagian ahli adalah sejenis tatanan sosial modern atau yang sedang berada dalam proses menjadi modern. Bagi ahli lain, esensi modernisasi ditemukan dalam kepribadian individual. Istilah modern juga bisa berkaitan dengan karakteristik. Oleh karena itu, Islam modern ini bisa diterapkan untuk manusia dan juga untuk yang lainnya. Dari istilah modern, kemudian lahirlah istilah-istilah lain seperti modernisme, modernitas, dan modernisasi. Pada prinsipnya, Islam secara tautologis tidak mengenal label-label apapun, seperti adanya penyebutan Islam tradisional, Islam modern, dan bahkan Islam liberal. Islam sejatinya rasional dan berlaku di tempat manapun. Namun, ketika Islam bersentuhan dengan pemahaman umat yang begitu beragam, lalu muncul label-label Islam yang sesungguhnya, yang berakar pada bagaimana melihat Islam itu sendiri. Persoalannya adalah bagaimana memahami Islam itu berkecakupan luas agar tidak terjebak pada pelabelan Islam yang cenderung ada kesan pengkontakan. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah dampak modernisasi. Dampak modernisasi terhadap nilai-nilai Islam. Nah, situasi dan kondisi kehidupan manusia, hubungan antara bangsa atau internasional global di berbagai bidang, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HAM, kan yang kita persaksikan dewasa ini yang dinamakan dunia maju atau modern. Pada hakikatnya adalah hasil perkembangan dan pengaruh, bahkan persaingan dan pertarungan antara isme dan pandangan dan berbagai pandangan hidup yang disebutkan terdahulu. Yang B adalah dampak modernisasi terhadap konsepsi hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia, dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia, baik dalam bentuk sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menyahuti persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya mempertimbangkan modernitas dalam hukum Islam. Oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan atau modernitas yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, dari penjelasan di atas tentang dampak modernisasi, mungkin saya bisa memberikan sedikit contoh dampak positif dan dampak negatif terhadap modernisasi yang terjadi di masyarakat ini. Nah, dampak positifnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian transfer teknologi, ada lagi masyarakat dituntut untuk meninggalkan cara lama dan lapangan kerja baru yang terbuka. Nah, dampak negatifnya adalah meningkatnya kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan pencemaran lingkungan. D. Ada orientasi pemikiran ideologis dampak dan modernisasi. Dari modernisasi, jika kita teliti lebih cermat secara global dalam kaitannya dengan sikap yang dimunculkan,
untuk menghadapi modernisasi di kalangan umat Islam Indonesia, terdapat 4 orientasi pemikiran ideologis yang dianggap mewakili kelompok-kelompok yang ada. Yang pertama itu ada kelompok tradisionalis konservatif. Mereka adalah itu yang menentang kecenderungan pembaratan yang terjadi pada beberapa abad yang lalu atas nama Islam. Seperti yang dipahami dan dipraktikkan di kawasan-kawasan tertentu. Kelompok ini juga ingin mempertahankan beberapa tradisi ritual yang dipraktikkan oleh beberapa ulama salaf. Para pendukung orientasi ideologis semacam ini bisa ditemukan khususnya di kalangan penduduk desa atau kalangan bawah. Yang kedua ada kaum radikal Puritan. Kelompok yang juga menafsirkan Islam berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif, sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Tapi mereka sangat keberatan dengan tendensi modernis untuk memberatkan Islam. Kelompok ini melakukan pendekatan konservatif dalam melakukan reformasi keagamaan, bercorak literaris, dan menekankan pada permunian doktrin. Kelompok ini juga bisa disebut sebagai kelompok fundamentalis, meskipun ada yang menolak penyebutan tersebut dengan alasan bahwa kelompok fundamentalis lebih keras dalam menolak pembaratan dan lebih bersikap konfrontasional dibandingkan kelompok di atas. Lebih-lebih kelompok fundamentalis lebih cenderung untuk menjadikan agama sebagai doktrin politik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada kelompok reformis modernis. Kelompok yang memandang Islam sangat relevan untuk semua lapangan kehidupan, publik dan pribadi. Bahkan mereka menyatakan bahwa pandangan-pandangan dan praktek tradisional harus direformasi berdasarkan sumber-sumber asli yang otoritatif, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam konteks situasi dalam kebutuhan kontemporer, pemikiran Islam modern ini merupakan pemikiran yang memiliki kecenderungan untuk mengambil beberapa pemikiran Barat yang modern, rasional, dan liberal, atau yang menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat itu ada kelompok sekuler liberal. Adalah mereka yang memandang bahwa jalan untuk mereformasi masyarakat adalah dengan menyerahkan atau membatasi segala urusan agama dan ritual kepada personal. Baiklah, sebelum saya menutup video kali ini, saya akan menyebutkan sedikit dari penjelasan dari awal sampai akhir. Baiklah, kesimpulannya adalah yang pertama, dalam era modern, umat Islam saat ini dihadapkan pada sebuah tantangan, diantaranya adalah menjawab pertanyaan tentang di mana posisi Islam dalam kehidupan modern, serta bentuk Islam yang bagaimana yang harus ditampilkan guna menghadapi modernisasi di kehidupan politik, sosial, budaya, hukum, politik, dan pemikiran. Nah, yang kedua adalah Islam dan modernitas sesungguhnya memiliki jalinan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Islam dan modernitas dalam tingkat pemahaman menjadi sesuatu yang integral dan tidak untuk dipertentangkan, melainkan satu sama lain untuk saling melengkapi. Yang dimaksud Islam memiliki cakupan rahmatan lil alamin adalah bahwa Islam harus bisa ditampilkan dalam konteks zaman manapun dan menyelamatkan siapa saja. Yang ketiga adalah modernisasi juga mempunyai dampak terhadap nilai-nilai Islam dan terhadap konsepsi hukum Islam. Yang keempat dan ini yang terakhir adalah jika kita teliti dengan cermat secara global dalam kaitannya dengan sikap yang dimunculkan untuk menghadapi modernisasi di kalangan umat Islam Indonesia, terdapat 4 orientasi pemikiran ideologis yang dianggap memiliki kelompok-kelompok yang ada. Nah, yang pertama adalah pemikiran tradisionalis konservatif, yang kedua radikal Puritan atau fundamentalis, yang ketiga reformis modernis, dan yang keempat sekuler liberal. Baiklah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.